Hai teman-teman, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Child free secara harfiah berarti bebas dari anak. Artinya, tidak punya tanggungan anak. Jadi, child free berarti sebuah keputusan yang diambil oleh seseorang atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, baik secara biologis maupun melalui proses adopsi. Nah, child free tidak ada kaitannya dengan kesehatan reproduksi, melainkan sebuah pilihan hidup. Intinya adalah tidak mau, bukan tidak mampu. Dan para penganut child free memilih untuk tidak punya anak. Mereka yakin kalau opsi ini merupakan hak dan kebebasan setiap orang. Ada beberapa alasan mengapa orang memilih untuk child free. Yang pertama, alasan gaya hidup narsistik. Menurut mereka yang punya alasan ini, punya anak itu repot. Anak itu butuh biaya, butuh perhatian, butuh tenaga, butuh pikiran, dan butuh emosi untuk membesarkannya. Anak butuh pendidikan, anak butuh dikasihi, perhatian, dan banyak hal. Itu semua adalah beban bagi orang tuanya. Nah, para penganut child free tidak mau menanggung beban ini. Menyikapi pendapat ini, para penentang child free langsung menyalahkan gaya hidup ini dengan alasan, gaya hidup kalian itu terlalu narsis. Kalian hanya memikirkan ego kalian sendiri. Tapi penilaian orang-orang yang menentang ini pun sebenarnya nggak fair juga ya. Terlalu subjektif dan bisa dibalas oleh penganut child free. Loh, kenapa? Karena mereka yang memiliki anak kadang-kadang juga dimotivasi oleh tujuan yang narsistik. Misalnya, supaya nanti ada yang merawat mereka di masa tua. Nah, kalau itu yang jadi motivasi punya anak, bukankah itu narsis juga? Alasan yang kedua, alasan kebebasan dan kebahagiaan hidup. Kebebasan yang dimaksud adalah bebas dari tanggung jawab dalam mengasuh anak. Tidak punya anak berarti punya kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan karir dan mengaktualisasikan diri. Punya pernikahan yang lebih memuaskan, punya kesempatan untuk traveling kemana saja dan kapan saja, tanpa dibebani urusan anak. Dan satu lagi, child free berarti punya kesempatan untuk mencapai kebebasan finansial karena tidak perlu membiayai anak. Jadi, tanpa anak, kehidupan akan lebih bebas dan bahagia menurut mereka. Tapi bagi sebagian besar orang, punya anak adalah sumber kebahagiaan. Sangat bertolak belakang dengan penganut child free. Mereka menganggap para penganut child free pasti kurang bahagia karena mereka tidak punya anak. Hal ini tentu relatif banget ya, sangat subjektif. Penganut child free justru menganggap anak hanya jadi beban. Lagian, jika anak dijadikan sumber kebahagiaan orang tua, lagi-lagi itu kan hanya menunjukkan semangat narsistik dalam diri orang-orang yang punya anak kan? Jadi yang narsis siapa coba? Yang punya anak atau yang child free? Ketiga, alasan moralitas child free. Sebagian penentang child free menganggap menjadi orang tua adalah sebuah panggilan yang mulia karena mereka sedang mempersiapkan generasi bumi yang akan datang. Mereka menuduh para penganut child free tidak mau bertanggung jawab dalam hal ini. Sebaliknya penganut child free justru menganggap nggak ada yang salah dengan pilihan mereka untuk tidak mau punya anak. Malahan dengan child free mereka justru menjaga kelestarian alam dan bisa berkontribusi maksimal bagi kemanusiaan. Mereka menganggap dengan tidak punya anak, maka beban bumi dalam memenuhi kebutuhan manusia bisa berkurang. Dengan tidak punya anak, mereka bisa melayani proyek-proyek kemanusiaan, bisa melayani sesama dengan bebas tanpa terikat dengan kewajiban membesarkan seorang anak. Nah, bukankah seorang penganut child free yang memiliki alasan-alasan tersebut juga menunjukkan moral yang baik? Lagi pula, bukankah apa yang dilakukan dinilai tidak merugikan siapapun? Bukankah setiap orang bebas menentukan hidupnya sendiri selama dia tidak merugikan atau membahayakan orang lain? Jadi mereka menganggap pilihan child free tidak ada masalah dalam hal moralitas. Yang keempat, alasan kesejahteraan anak. Para penganut child free juga mengkhawatirkan pertumbuhan anak di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Dunia yang semakin tidak aman, dan dunia yang dijajah oleh polusi. Bagi mereka, kasihan sekali seorang anak harus berhadapan dengan dunia yang sudah rusak parah ini. Bukankah justru banyak orang-orang yang mempunyai anak yang tidak membesarkan anak mereka secara bertanggung jawab untuk siap menghadapi dunia yang makin parah ini? Kalau sudah begitu, siapa yang lebih mulia? Penganut child free atau mereka yang punya anak? Yang kelima, alasan rapuhnya pernikahan di zaman ini. Orang memilih child free karena tidak percaya lagi pada kekuatan pernikahan. Dengan tingkat perceraian semakin tinggi, wajar saja jika mereka berpikir, bisa saja suatu saat nanti
saya dan pasangan akan bercerai. Dan jika itu benar-benar terjadi, biarlah itu terjadi tanpa melibatkan anak. Daripada punya anak yang akan menjadi korban perceraian, maka lebih baik tidak punya anak. Risiko punya anak itu tinggi. So, being child free is about being risk free. Selain itu, membawa anak korban perceraian akan menambah beban psikologis bagi orang tuanya saat mereka mau menikah lagi. Selain 5 alasan di atas, ada beberapa alasan lain yang sering kita temui, yaitu tidak suka pada anak-anak, kesulitan keuangan yang menyebabkan mustahil membesarkan anak dengan baik, merasa tidak mampu menjadi orang tua yang baik, trauma masa kecil yang membuat mereka enggan menjadi orang tua, wanita yang tidak mau bentuk tubuhnya berubah, menderita penyakit mental yang membuat membesarkan anak menjadi mustahil. Daftar alasan ini tentu saja masih bisa diperpanjang lagi, tapi saya batasi saja sampai di sini ya. Ya enggak lah, kumpul kebo itu kan hidup bersama tanpa pernikahan. Kalau child free, bisa saja mereka pasangan suami istri yang sah, tapi memilih untuk tidak mau punya anak. Jadi kumpul kebo itu beda lagi pembahasannya dengan child free. Enggak sama ya. Kita akan melihat hal ini dari 2 perspektif. Perspektif moral dan perspektif teologis. Dari perspektif moral, penganut child free meyakini otonomi moral, yaitu setiap orang bebas memutuskan apa yang terbaik menurut diri mereka sendiri, selama keputusan itu membawa kebahagiaan pada diri mereka sendiri dan tidak merugikan orang lain. Sekilas alasan selama tidak merugikan orang lain kelihatannya benar, tapi sebenarnya alasan itu nggak bisa diterima. Contoh, ada seorang konglomerat yang tajir melintir, jujur dan tidak pernah terlibat KKN. Ia memboroskan harta kekayaannya begitu saja tanpa mau membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Ia membeli mobil seharga puluhan miliar. Dia berpesta pora di rumahnya setiap malam menghabiskan jutaan bahkan miliaran uang. Sementara tetangga di sebelah rumahnya mati kelaparan. Saat dia ditegur, dia pun menjawab, "Uang ini kan uang saya, harta ini kan harta saya. Kan saya tidak merugikan orang lain. Kenapa saya disalahin? Apakah ada perbuatan yang merugikan orang lain? Nggak ada kan?" Tapi akal sehat dan nurani kita tidak bisa terima hal itu. Kita merasa ada yang salah pada dia meskipun dia tidak merugikan siapapun dan tidak melanggar hukum apapun. Kita tentu merasa ketidakpeduliannya akan kondisi tetangganya adalah sebuah kesalahan. Itu penilaian hati nurani loh, alias dilihat dari perspektif moral. Bagi orang-orang Kristen, standar moralitas kita bukanlah hati nurani ataupun sekedar tidak merugikan orang lain. Standar moral orang percaya adalah Alkitab firman Allah. Firman Allah adalah kebenaran yang menuntun kita agar kita dapat hidup benar di hadapan Allah. Apakah gaya hidup child free dapat mengurangi beban bumi yang sudah demikian berat? Sekilas sepertinya iya. Jumlah penduduk akan menurun dan beban bumi akan berkurang. Tapi, bagaimana jika gaya hidup child free ini dianut oleh semua umat manusia? Apa yang akan terjadi? Generasi penerus manusia akan hilang. Roda ekonomi lambat laun akan berhenti karena tidak ada lagi tenaga kerja potensial, baik untuk mengusahakan ataupun untuk merawat bumi. Generasi tua, termasuk mereka yang saat ini child free, juga akan menderita karena tidak ada lagi yang melayani mereka. Dampak-dampak ekonomi, sosial, dan politik akan terus bermunculan. Kehidupan di bumi dan kelangsungan populasi manusia akan terancam. Keputusan child free yang dianggap untuk menjaga kelestarian bumi yang sudah padat justru akan berdampak negatif bagi manusia jika child free dilakukan secara masif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Ancaman menurunnya populasi ini sangat disadari oleh banyak negara. Beberapa negara yang dulu sangat menekan angka kelahiran anak, seperti Tiongkok dan Jepang, sekarang justru mendorong warganya untuk mempunyai anak. Kenapa? Karena mereka sudah mulai mengalami masalah-masalah yang disebutkan tadi. Tapi, apakah segampang itu meningkatkan jumlah kelahiran? Tidak, karena masyarakat sudah terlanjur berpikir punya anak itu mahal dan ribet. Itulah yang terjadi saat ini. Nah, ternyata secara perspektif moral, alasan penganut child free yang berkata, selama keputusan itu membawa kebahagiaan pada diri sendiri dan tidak merugikan orang lain, keputusan ini tidak bermasalah. Tidak bisa kita terima. Karena ternyata child free justru membahayakan kehidupan umat manusia dalam jangka panjang.
Yang pertama, anak-anak adalah harta yang berharga, bukan beban. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan dan buah kandungan adalah upah. Jika dilihat dari bahasa aslinya, maka ayat ini menjelaskan bahwa anak-anak adalah karunia yang berharga dan indah dari Allah. Sama seperti seorang ayah yang meninggalkan warisan yang berharga kepada anak-anaknya, begitulah Tuhan memberikan kepada orang tua harta yang berharga berupa anak-anak. Jadi, anak-anak harus dianggap sebagai berkat, bukan beban. Memang realitanya, anak-anak akan menjadi beban secara finansial dan emosional bagi orang tua. Namun, saat Allah memberikan anak-anak kepada orang tua, maka Allah pun pasti akan memberikan berkat-berkat bagi mereka untuk mampu membesarkan si anak dengan baik. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Firman Tuhan memberikan kesaksian, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkannya. Ia akan mencukupkan kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan anak-anaknya. Yang kedua, mempunyai anak adalah salah satu dari tujuan pernikahan. Ingat ya, salah satu, bukan satu-satunya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Ayat ini sering disalah mengerti. Banyak yang mengira cukup dengan memiliki anak yang banyak, mereka sudah melakukan perintah Allah. Salah. Pengertian yang lengkap dan benar dari ayat ini adalah orang percaya harus beranak cucu di dalam rangka pemuritan dan penginjilan sampai ke ujung bumi. Jadi bukan hanya sekedar punya anak tok, tapi bagaimana anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan Yesus. Anak-anak yang menjadi warga kerajaan sorga. Allah menghendaki keturunan ilahi, yaitu anak-anak yang percaya kepadanya. Penuhilah bumi harus dipahami sebagai memenuhi bumi ini dengan umat Allah, dengan warga kerajaan sorga. Jadi, melahirkan anak harus dipahami sebagai melahirkan generasi kerajaan Allah, agar penginjilan bisa memenuhi bumi, agar orang-orang percaya semakin banyak di muka bumi ini. Sekali lagi, setiap anak-anak yang dilahirkan adalah bagian dari rencana besar Allah untuk memperluas kerajaan sorgawi di muka bumi ini. Yang ketiga, memiliki anak berarti mengalami pertumbuhan iman dan pembentukan Allah secara khusus. Menjadi orang tua justru sarana yang dipakai Allah untuk memuridkan orang tua itu. Orang tua yang memiliki anak akan mengalami banyak sekali pembentukan Allah dan proses pemuritan yang luar biasa. Mereka harus belajar untuk mengasihi anak-anak sejak mereka dalam kandungan. Mereka harus belajar untuk percaya akan pemeliharaan Allah saat anak-anak sakit parah. Mereka harus berjuang untuk mencukupi segala kebutuhan anak-anak mereka. Mereka harus berproses saat membawa anak-anak mereka mengenal Allah. Mereka akan berjuang untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya. Mereka akan belajar sebelum mereka mengajari anak-anak mereka tentang iman kepada Tuhan Yesus. Mereka harus membawa anak-anak dalam tangisan dan doa saat anak-anak mereka nakal. Mereka harus belajar untuk mempercayakan masa depan anak-anak kepada Allah di zaman yang serba rusak dan menakutkan ini. Mereka harus berdoa untuk pasangan hidup anak mereka kelak. Tapi bukan hanya sampai di situ. Jika Tuhan mengizinkan, mereka akan tersenyum bangga melihat bagaimana anak-anak mereka berbakti dan melayani Allah dengan setia. Tidak bisa dipungkiri, ada pengalaman-pengalaman rohani yang membawa seseorang ke tingkat kedewasaan rohani tertentu yang hanya bisa diperoleh saat ia membesarkan dan mendidik anak. Tidak bisa dengan cara lain. Saya yakin semua saudara-saudara yang sudah dipercayakan anak oleh Tuhan tentu tahu apa yang saya maksudkan. Saya pernah mendengar seseorang mengatakan seperti ini. Saya baru tahu betapa besarnya sayang papa mama saya kepada saya. Justru saat saya sudah punya anak. Yes, saya setuju dengan perkataan itu. Dan saya yakin hal ini pun bisa kita gunakan dalam relasi kita dengan Allah Bapa Sorgawi kita. Kita bisa lebih memahami bagaimana Allah Bapa sayang pada anaknya. Saat kita juga merasakan betapa kita sangat menyayangi anak-anak kita. Saat anak meminta sesuatu kepada orang tua, maka orang tua bisa punya gambaran bagaimana perasaan Allah saat kita meminta kepadanya. Akhir kata, memiliki anak merupakan hal yang sangat baik dari Tuhan. Jika memungkinkan dan diberi kemampuan oleh Tuhan,
Mengapa kita orang-orang percaya tidak mengambil opsi ini? Jika memiliki anak lebih memuliakan Tuhan daripada menjadi penganut child free, mengapa kamu tidak mengambil opsi ini? Percayalah, Tuhan akan memberkati kamu dan anak-anak kamu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka, silahkan share kepada teman-teman Anda. Tetapi jika Anda tidak suka, berusahalah untuk menyukainya. Karena menyukai jauh lebih baik daripada membenci. Salam 5 roti, 2 ikan. Buka hati, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi.